Oke, kembali lagi dalam latihan soal Olimpiade. Kali ini Olimpiade Kimia, di mana soal ini kita akan bahas cara bagaimana menghitung kadar oksigen terlarut melalui aplikasi atau penggunaan titrasi redox. Di mana di sini titrasi redox untuk penentuan oksigen terlarut melalui pembentukan Mn3+ dari Mn2+. Nah, reaksi yang terjadi dalam proses penentuan oksigen ini itu berlangsung ke dalam 3 tahap, dimulai dari reaksi pertama yang diberi garis warna biru, kemudian garis warna hijau, dan garis warna merah. Nah, untuk reaksi pertama dan kedua itu keadaan belum setara, jadi nanti kita harus setarakan terlebih dahulu. Kemudian untuk mengerjakan soal seperti ini, langkah pertama yang harus kita tuliskan kembali adalah dengan menuliskan kembali reaksi yang sudah terjadi. Nah, di sini ada reaksi pertama, kedua, dan ketiga. Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini kita harus menggunakan metode balik, di mana prosesnya itu dimulai dari reaksi ketiga, kemudian dilanjutkan ke reaksi kedua, kemudian dari reaksi kedua ke reaksi yang pertama. Kenapa bisa seperti itu? Karena di soal kita sudah diberikan suatu data, yaitu konsentrasi Na2SO3 dan volume dari Na2SO3. Sehingga setelah kita bisa menentukan berapa milimol dari Na2SO3, kita bisa menghitung atau menentukan jumlah mol dari I2. Kemudian setelah kita dapatkan mol I2 di reaksi yang ketiga, kita bisa menggunakan mol I2 di reaksi ketiga pada reaksi yang kedua, di mana dari reaksi yang kedua ini kita bisa menentukan mol dari MnOH3 atau ion Me3 positif. Baru setelahnya kita bisa menentukan berapakah mol dari oksigen atau O2 di reaksi yang pertama, sehingga kurang lebih ada sekitar 4 step yang bisa kita kerjakan ya untuk menjawab soal ini. Nah, maka kita mulai dari reaksi yang ketiga dulu ya. Jadi yang pertama kita hitung dulu. Yang pertama adalah jumlah milimol ya. Milimol dari Na2S2O3. Kita ketahui bahwa tadi konsentrasinya 0,001, bisa kita tuliskan sebagai 10⁻³ seperti ini, milimol per mililiter dikali dengan 25 mililiter. Dan kita dapatkan hasilnya adalah 25 kali 10⁻³ milimol, seperti ini ya. Oke, langkah selanjutnya, tahap kedua, kita menggunakan perbandingan koefisien terhadap I2 dan Na2S2O3, sehingga milimol I2 itu artinya koefisien dari I2 dibagi koefisien Na2S2O3 dikali milimol dari Na2S2O3. Koefisien I2 di reaksi ketiga adalah 1. Jadi 1/2 dikali 25 kali 10⁻³ hasilnya adalah 12,5 kali 10⁻³ milimol. Kita lanjutkan ke tahap yang ketiga. Nah, di tahap yang ketiga ini kita harus menyetarakan dulu reaksi yang kedua. Menyetarakan reaksi kedua ya. Jadi KI plus MnOH3 menjadi I2 plus MnOH2
plus KOH. Karena I-nya ada 2, maka di sini menjadi 2. Kemudian di sini KOH-nya 2, sehingga karena MnOH 3-nya tadi adalah 1, 2, maka di sini MnOH-nya 2, ini juga 2 seperti ini. Sehingga milimol dari MnOH 3 itu sama artinya dengan koefisien dari MnOH 3 dibagi koefisien dari I2 dikali milimol I2 seperti ini. Sehingga hasilnya adalah 2/1 dikali 12,5 kali 10 pangkat min 3. Hasilnya adalah 25 kali 10 pangkat min 3 milimol. Tahap keempat, kita menyetarakan reaksi yang pertama. Oke, reaksi yang pertama adalah MnOH 2 ditambah O2 menjadi ditambah H2O ya. Ditambah H2O menjadi MnOH 3. Karena di awal tadi kita punya 2 MnOH 2, maka koefisien seperti ini. Ini menjadi 2, maka oksigennya harus setengah seperti ini ya. Oke, maka milimol dari oksigen itu dapat dicari dengan koefisien dari O2 dibagi koefisien dari MnOH 3 dikali milimol dari MnOH 3, sehingga hasilnya adalah 1/2 dibagi 2 dikali 25 kali 10 pangkat min 3. Hasilnya adalah 6,25 kali 10 pangkat min 3 milimol. Seperti ini ya. Tahap kelima, maka massa O2 itu diperoleh dari milimol O2 dikali MR ya. MR dari O2, sehingga 6,25 kali 10 pangkat min 3 milimol dikali 32 miligram per milimol, sehingga hasilnya adalah 200 kali 10 pangkat min 3 miligram. Sehingga tahap ke-6, kadar O2 itu artinya massa O2 dibagi volume sampel air. 200 kali 10 pangkat min 3 miligram dikali sampelnya tadi 25 mili ya, kita ubah ke liter menjadi 25 kali 10 pangkat 3 liter, hasilnya 8 miligram per liter. Sehingga opsi jawaban yang tepat adalah yang E. Semoga membantu.